Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Mutiara Manisa dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 19230.231. Di video ini saya akan menjelaskan hasil observasi dan juga hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan seseorang berprofesi data analisis. Observasi ini bertujuan untuk memahami profesi data analisis secara mendalam, termasuk latar belakang pendidikan, rintangan yang bakal dihadapi, keterampilan diperlukan, dan tips untuk sukses dalam profesi tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke profesi data analisis, kita tuh harus mengetahui lebih dalam lagi apa arti data analisis, terus tugas utamanya itu apa. Nah, di sini data analisis adalah seorang profesional bertugas untuk mengelola data mentah menjadi informasi yang lebih berguna lagi, lebih akurat lagi. Mereka juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis menganalisis data yang akurat. Secara simpelnya data analisis seperti itu. Lalu tujuan utama dalam data analisis itu apa sih? Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kita cari. Terus juga yang kedua, membersihkan data dan memvalidasikan data. Yang ketiga, menganalisis data menggunakan metode statistik. Ini biasanya ada di jurusan sistem informasi. Lalu yang keempat ada membuat visualisasi data dan memberikan rekomendasi. Jadi dalam bidang data analisis ini ada beberapa tools yang sering digunakan. Yang pertama Tableau, yang kedua Microsoft Excel, yang ketiga Python, yang keempat JavaScript, dan yang kelima SQL. Lalu dari 5 poin ini ada pengertiannya nggak sih? Tentu ada. Dari 5 poin tersebut yaitu ada pengertiannya. Yang pertama ada Python. Python itu biasanya digunakan untuk analisis data, memproses data, statistik, dan juga machine learning. Kalau SQL itu biasanya untuk mengambil data dari database. Lalu Tabulous itu untuk perangkat lunak, visualisasi data, memudahkan pengguna membuat dashboard interaktif. Lalu yang keempat ada Excel. Excel itu caranya data sederhana yaitu untuk membuat grafik biasanya. Lalu yang kelima yaitu ada JavaScript, digunakan untuk pengembangan visualisasi data interaktif di web. Kita langsung aja masuk ke latar belakang pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan ini sangat memberikan fondasi yang kuat untuk bekerja dalam data analisis untuk mencangkup berbagai aspek penting dalam dunia data seperti apa? Yang pertama seperti pemahaman tentang database. Jadi selama di perkuliahan kalian pasti belajar mengenai database ataupun dasar-dasar dalam database yang seperti disimpan, bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengakses, minta aksesnya ke dalam database tersebut. Lalu juga yang kedua, kita belajar algoritma dan juga pemrograman. Biasanya mahasiswa dalam jurusan sistem informasi ini belajar mengenai Python, C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Ini tuh membentuk kemampuan logika dan juga analisis. Lalu analisis algoritmanya yaitu seperti memahami bagaimana cara kerjanya algoritma mengelola data secara optimal seperti sorting, searching, dan juga struktur data seperti array, ataupun hash tables. Yang ketiga yaitu analisis data, statistik dan juga probabilitas. Biasanya di semester 3 ya teman-teman di dalam sistem informasi itu ada, atau kalian nemu di semester berapapun itu pasti ada statistika. Biasanya statistika ini mengajarkan kita tentang adanya menganalisis pola dan juga tren dalam data. Adapun pemrosesan data. Jadi diajarkan cara membersihkan, memfilter, dan juga mengorganisasi data mentah menjadi dataset yang dianalisis. Ini penting banget dalam data analisis. Lalu juga ada penggunaan tools seperti bahasa pemrogramannya, yaitu mahasiswa diperkenalkan perangkat seperti Microsoft Excel, lalu juga SPSS itu ada di statistika, lalu juga ada Tableau, lalu juga untuk membantu analisis data. Lalu yang keempat yaitu proyek dan juga pengalaman praktis. Nah, ini tuh biasanya masuk ke proyek akhir ataupun yang disebut juga magang.
Kita, dalam pendidikan sistem informasi sering banget mendapatkan proyek akhir yang berfokus pada analisis data ataupun pengembangan sistem berbasis data. Studi kasusnya, mahasiswa, mencangkup studi kasus nyata, seperti menganalisis data penjualan atau membuat sistem inventasi berbasis database. Lalu kolaborasi dalam tim. Ini pengalaman bekerja dalam tim project multidisiplin memberikan keterampilan manajemen project dan komunikasi yang penting. Ini yang paling utama. Lalu yang kelima yaitu keterkaitan dengan profesional data analisis. Nah, profesi ini biasanya latar belakang dalam sistem informasi memberikan pemahaman tentang data, kemampuan pemrograman data analisis, dan juga adaptasi terhadap tools. Itu dia tadi mengenai hasil wawancara. Selanjutnya yaitu ada keterampilan utama yang sering digunakan dalam data analisis. Ada 3 poin, yang pertama yaitu analisis data. Misalnya, di sini mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi performa bisnis atau perilaku pelanggan. Yang kedua yaitu pemrograman menggunakan Python. Dulu di semester 1 dan 2 saya sering menggunakan Python. Pustakanya seperti yang saya gunakan itu ada Pandas, itu untuk manipulasi data. Yang kedua itu ada NumPy untuk komputasi numerik, dan juga Scikit-learn ataupun Matplotlib yaitu untuk visualisasi data. Python ini memungkinkan data analisis memudahkan ya untuk menghemat waktu dalam pekerjaan rutin. Lalu adapun visualisasi data ini yang terakhir, visualisasi data dengan Tableau. Itu biasanya yang lebih simpelnya ya, fitur drag and drop, yaitu memudahkan pembuatan laporan visualisasi tanpa perlu kemampuan pemrograman. Bagaimana sih langkah-langkah menuju atau memulai karir sebagai data analisis? Yang pertama yaitu kalian mengikuti kursus online. Ya, kalian belajar dasar-dasarnya seperti belajar Python dan juga SQL. Platform ini biasanya yang saya gunakan yaitu edX. Adapun yang berbayar, adapun yang tidak. Atau kalian bisa otodidak juga bebas, sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu juga ada kursus mencangkup topik seperti dasar-dasar penulisan query SQL. Lalu yang kedua menggunakan proyek independen. Menggunakan dataset publik dari platform seperti Kaggle dan juga data.gov untuk membuat proyek analisis. Kalian juga mulai belajar, bisa dari situ. Lalu juga ada sertifikat profesional. Nah, kalau kalian sudah bisa menggunakannya kayak Python dan segala macamnya, kalian bisa mengikuti sertifikat profesional. Seperti ada acara apa, kalian coba ikutin, nanti kalian dapat sertifikatnya. Nah, biasanya itu mengikuti sertifikat seperti Google Data Analysis Certificate atau Microsoft Certificate Data Analysis Association untuk meningkatkan kredibilitas kalian. Dalam pekerjaan ataupun dalam profesi di bidang manapun itu, termasuk data analisis, mempunyai tantangan terbesar yang sangat sering dihadapinya. Adapun 2 poin di sini. Pertama, membersihkan data yang tidak lengkap. Yang kedua, menyampaikan hasil pemangku kepentingan non-teknis. Nah, yang pertama ini membersihkan data yang tidak lengkap, contohnya seperti seperti nilai yang hilang, lalu juga format yang tidak konsisten, lalu yang terakhir duplikasi data. Lalu membersihkan data membutuhkan waktu dan kelihatannya agar hasil datanya akurat, sering banget terjadi di perusahaan. Yang ketiga yaitu tools atau Python, Pandas, atau Excel yang sering digunakan untuk memperbaiki dataset. Lalu yang kedua tadi, menyampaikan hasil kepada pemangku kepentingan non-teknis. Ini tuh tidak semua orang di organisasi memiliki latar belakang teknis, sehingga data analisis harus menyederhanakan hasil analisisnya.
Lalu yang kedua, visualisasi data yang efektif dengan tabulid atau Power BI. Ini sering banget, Power BI ada di semester 1 ataupun 2 saya gunakan. Menjadi solusi untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Yang terakhir yaitu penting untuk menyampaikan istilah yang sederhana dengan relevan agar mudah dipahami pihak manajemen ataupun klien lainnya. Sebelum saya akhiri, saya di sini ingin memberikan saran untuk pemula yang ingin mengambil profesi sebagai data analisis. Yang pertama, kalian harus belajar lagi, lebih memahami lagi dasar-dasar tentang analisis data. Yang kedua, kalian juga gunakan alat populer seperti Python dan juga Tableau. Lalu yang ketiga, bangun portofolio dan juga proyek-proyek nyata kalian. Terus bergabung juga dengan komunitas agar lebih leluasa jaringannya, memperluas jaringan dan juga wawasan kalian. Itu dia tentang data analisis, tentang profesi data analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.